bisa siapkan modul aja dari berbagai KD atau CP ya Pak. Ada eksponen, ada macam-macam itu bisa kita siapkan. Harapan kita dari NGSP kita sudah mengeluarkan modul aja kita bersama-sama. Tinggal kita masuk kelasnya tahun terserah Bapak Ibu masing-masingnya gitu ya. Lihat kondisi sekolah kita. Kemudian susunan acara pada hari ini yang pertama pembukaan sudah kita lalui, yang kedua nanti informasi dan materi tentang modul ajar, yang ketiga nanti ada data kasih untuk Bapak Ibu guru matematika yang selama ini sudah mendedikasikan sebagai guru matematika dan kebetulan sudah bermatematika. Jadi kita bisa belajar dari beliau-beliau ini. Kemudian ada sesi tanya jawab, nanti Bapak Ibu silakan tanya jawab setelah materi diberikan. Saya tanya si pantun dulu ya, Bu ya. Encik Soleh menikah pari, wilayah tumbuh padi di kota. Selamat datang Bu Sumiati, ajari kami cara membuat modul aja. Terima kasih Bu Herma, yang saya hormati Bapak Asam, yang saya hormati Ibu Herma, dan yang saya hormati Bapak Ibu anggota MKS Sistematika, MGMP Matematika, yang saya kasihi. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pada kesempatan hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, diberi kepercayaan untuk berbagi hal baik kepada Bapak Ibu guru matematika. Bapak Ibu di sini bukan saya mau menggurui, tidak ada yang paling benar, tetapi kita sama-sama belajar. Itu prinsip utamanya. Nah, saya sudah lama sekali tidak mengikuti MGMP Matematika, saya melakukan dosa dulu, mohon maaf. Tapi karena kesempatan yang diberikan hari ini, saya harus memaksa diri untuk bisa hadir dan rasanya senang sekali bisa berjumpa bersama MGMP Matematika, itu rasanya senang sekali. Ada Pak Sudi, ya teman lama, Bu Herma, Pak Isam itu anggota kelompok lama, dan saya bersyukur di grup MGMP Matematika ini kita memiliki beliau-beliau ini. Dulu ada Bu Vivi, ya, ada juga Pak Anton, ada juga Pak Helmi, ya. Semuanya berperan aktif untuk kemajuan MGMP Matematika. Terakhir saya aktif MGMP itu waktu membuat soal di SMA 3 yang sekolah PLN USBN. Nah, itu terakhir. Nah, di sini sering kita berjuang bersama, belajar bersama. Nah, kesempatan ini kita akan belajar tentang modul ajar ya, Bapak Ibu. Mungkin saya buka izin. Nah, terkait modul ajar, minggu lalu pasti Bu Lili sudah hadir banyak upgrade informasi terkait kurikulum merdeka. Di benak Bapak Ibu ketika mau membuat modul ajar, seperti apa sih formatnya begitu ya? Itu yang di benak Bapak Ibu. Nah, lalu siapa yang sudah punya saya mau pakai gitu kan? Nah, itu kebiasaan lama yang pasti minggu lalu sudah dikatakan ya. Modul ajar dari zaman dulu sampai sekarang prinsipnya adalah itu rancangan pembelajaran yang kita buat sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, kalau kita mengadop dari orang lain, tentu kan harus kita sesuaikan kembali sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Yang dilakukan di SMA 8 itu bagus untuk diterapkan di SMA 8,
belum tentu di SMA 2, begitu juga sebaliknya. Jadi kita kalau mengadop juga tidak mutlak 100% kita ambil ya Bapak Ibu. Nah yang perlu kita tinggalkan adalah tinggalkan bahwa modul ajar adalah administratif, tapi modul ajar adalah sebuah kebutuhan yang harus memang tanggung jawab kita terpanggil menjadi seorang guru. Yang harus kita lakukan adalah merancang pembelajaran yang menghasilkan anak didik menjadi pembelajar sepanjang hayat, kan begitu ya. Nah itu tugas beban moral kita sebagai seorang guru. Jadi bukan hanya mengajar, tetapi bagaimana membentuk nilai-nilai lain yang harus kita berikan kepada mereka, yaitu nilai-nilai karakter. Nah itu kalau tidak dirancang tidak bisa. Nah itu prinsip sebenarnya, prinsip pembelajaran yang harus dipahami terkait kenapa disebut kurikulum merdeka, karena yang diubah adalah paradigma. Bapak Ibu pasti sudah banyak mengikuti dan menerima hal itu ya. Nah sekarang sebelum saya seperti apa harus membuat modul aja, saya ambil Kepmen dulu, Kepmen terbaru. Semoga saya tidak kurang atlet ya Bu. Ini Kepmen terbaru yang pengganti Kepmen 56 adalah Kepmen 262. Nah di dalam Kepmen ini diatur semuanya di dalam kurikulum, pengorganisasian pembelajarannya mulai dari struktur, lalu penerapan sistem kurikulum sekolahnya, diberi keleluasaan semuanya di situ, sampai di modul aja, sampai proyeknya, semuanya ada di sini. Nah, karena hari ini kita mau belajar modul aja, kita harus pahami dulu prinsip pembelajaran seperti apa yang mau kita rancang. Itu dulu yang harus kita pahami. Mengenai format, itulah namanya kurikulum merdeka, benar-benar dimerdekakan. Nah di dalam Kepmen ini nanti kan ditulis ada yang minimal harus rata-rata, minimal apa saja itu ada di Kepmen ini. Nah selebihnya Bapak Ibu kembangkan sendiri, tidak harus sama dengan seperti yang saya berikan, gitu. Nah mulai dari prinsip yang pertama, Bapak Ibu, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Nah, maka ketika sebelum kita merancang, yang harus kita lakukan apa untuk mengetahui tingkat kebutuhan belajar. Nah, itu yang harus kita pahami. Kebutuhan belajar siswa kita seperti apa? Mungkin gaya belajarnya. Kadang-kadang hanya fokus di gaya belajar. Jadi saya sama Bu Lili sering-sering sharing tetap pelaksanaan kurikulum ini yang sudah dilakukan oleh kami dan guru sekolah lain. Cenderung guru hanya fokus pada memperhatikan gaya belajar. Itu sudah dianggap memenuhi kebutuhan siswa. Lalu asesmen awal yang dilakukan guru adalah asesmen diagnostik gaya belajar. Gitu kan? Padahal tidak harus itu, masih banyak lagi. Seperti melihat staf anak kita sebelum masuk materi dia sudah sampai di mana. Nah, jadi pengetahuan juga perlu kita katakan ini. Itu. Lalu pembelajaran yang menjadi bermakna itu dan menyenangkan, supaya menyenangkan berarti kan sesuai dengan karakteristik siswa. Supaya bermakna berarti pembelajarannya harus relevan. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi lebih bermakna. Nah, ada 5 prinsip Bapak Ibu. Yang kedua, dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita memberikan ruang kepada siswa untuk melakukan eksplorasi, untuk melakukan gali diri ya, supaya dia menjadi rasa ingin tahunya dulu. Nah itu rancangan pembelajarannya. Nah sebenarnya apakah ada perbedaan dari
K13 tidak ada. Prinsipnya juga sama, hanya paradigmanya kita yang harus kita ubah untuk memahami kebutuhan ini. Nah, yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Artinya bahwa perkembangan kemampuan siswa itu tidak terpisah-pisah. Kalau kita mengukur siswa itu bukan hanya pengetahuan saja, tapi dari angka itu sudah mencerminkan pengetahuan dia, keterampilan dia, bahkan juga nilai-nilai karakter dia juga tercermin dari angka yang diperoleh. Nah, jadi harapannya bisa memenuhi ke sana. Lalu yang ketiga, keempat, saya maksudnya tidak ada. Nah, yang keempat, pembelajarannya yang relevan. Kita matematika tantangannya kalau bisa berangkat dari kehidupan sehari-hari, mereka menemukan ya sehingga lebih relevan sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya peserta didik. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra dalam rancangan pembelajaran. Nah, kalau hal ini masih belum bisa optimal, ya tidak apa-apa. Yang jelas kita komunikasikan kepada orang tua. Yang berikutnya, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, itu prinsipnya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Nah, terkait modul ajar, satuan pendidikan itu memiliki keleluasaan untuk merancang. Nggak harus formatnya mengikuti dari contoh. Nah, di sini dikatakan apabila pendidik menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah dan atau membuat modul ajar merujuk pada modul ajar yang disediakan pemerintah, maka pendidik tersebut dapat menggunakan modul ajar sebagai dokumen perencanaan pembelajaran dengan komponen sekurang-kurangnya. Nah, jadi modul ajar kita itu sekurang-kurangnya terdiri dari tujuan, lalu ada langkah-langkah pembelajaran dan asesmen. Itu saja Bapak Ibu. Ya. Jadi modul ajar itu minimal ada tujuan pembelajarannya yang sudah dirancang di tim sekolah ya. Lalu yang kedua ada langkah-langkah pembelajaran dan asesmen. Nah, mudah kan Bapak Ibu? Tidak serumit ini yang kami peroleh. Modul ajar itu dirancang oleh tim waktu kami ikut IHT pertama dan tim itu aja membentuknya 1 mingguan Pak, 9 hari. Kami langsung membayarkan, langsung mundur ke belakang. Apakah kami mampu gitu ya kan? Mundur teratur. Nah, sekarang disederhanakan Bapak Ibu. Jadi yakin bisa buat ya kan? Yakin. Jadi tidak ada hal yang baru. Paradigmanya saja yang perlu kita perbaiki. Nah, Bapak Ibu sebenarnya saya kalah dengan Bapak Ibu loh. Bapak Ibu menang di lapangan, saya sudah nggak ngajar lagi. Ya, saya nggak ngajar lagi. Tetapi saya berani hari ini tampil, ya. Sebenarnya ada jauh yang lebih pintar, Bu Herma, Pak Isa, Pak Sudi, ya yang saya kenal nih jago-jago dari ini. Nah, tapi saya diberi kesempatan dan saya kebetulan saya mengambil jam guru saya matematika untuk saya praktek mengajar Bapak Ibu. Iya, saya penasaran, saya ingin mengambil membuat modul ajar yang berusaha berdiferensiasi. Seperti apa yang bisa saya buat, dan ini pun saya desain, lalu saya diskusi dengan teman-teman matematika, lalu pas prakteknya juga mereka bersama saya di kelas. Nah, jadi mereka memberikan masukan. Tentu ini juga belum sempurna ya, belum sempurna. Nah, ini Bapak Ibu untuk identitas awal, Bapak Ibu bisa melengkapi sendiri. Ya, ini adalah komponennya ada tujuan pembelajaran. Nah, lebih lengkap lagi kalau memang harus ada dulu kami awal-awal harus ada pemahaman bermakna. Namun kan sekarang tidak ada diwajibkan dalam Kepmen ya.
Tetapi bagus kalau Bapak Ibu berikan ini. Nah, pemahaman bermakna itu lebih untuk menggugah siswa penasaran tentang bagaimana, mengapa, untuk apa, ya. Itu pemahaman yang bermakna. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa memberikan pancingan untuk anak-anak agar lebih ingin tahu. Baru yang ketiga ada pertanyaan pemantik. Nah, pemantik di sini tujuannya adalah memancing siswa untuk mau menggali informasi lebih. Kalau Bapak Ibu di dalam PMM sudah masuk di akun, ada bahan ajar yaitu buku guru ya, buku guru. Bapak Ibu untuk merancang modul ajar tidak perlu khawatir. Di dalam buku guru ini sudah diberikan. Nah, tinggal kita mampu nggak mau mengadopsi dari situ atau mau mengembangkan lagi. Nah, jadi saya berpedoman dari buku guru, saya bisa mengadop pertanyaan pemantik. Nah, bagaimana? Nah, ini materi yang saya berikan tujuan pembelajarannya terkait masalah distribusi peluang. Jadi siswa diharapkan secara berkelompok menentukan ruang sampel kejadian dan mampu membuat distribusi peluang melalui empiris maupun teoris. Nah, ini yang saya ambil. Nah, lalu pemahaman bermaknanya menjadi manusia yang mampu memahami dan bernalar mengenai peluang atau probabilitas dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Lebih bermakna, lebih relevan. Nah, pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu untuk memancing mereka rasa ingin tahu. Nah, yang saya ambil dari buku guru Bapak Ibu. Bagaimana kalian menentukan peluang dua kejadian acak terkait melihat dua dada? Karena kejadian yang banyak akan diambil dalam kegiatan pembelajaran adalah dua dada dan beberapa mata peluang 2 sampai 3 mata peluang. Lalu dalam kondisi apa kalian dapat menjumlahkan masing-masing peluang kejadian untuk menentukan peluang dari kejadian yang berbeda? Sampai di sini ya Bapak Ibu, ini sebaiknya ada di rancangan pembelajaran kita. Jadi tujuan, pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Lalu berikutnya persiapan pembelajaran. Di dalam persiapan pembelajaran Bapak Ibu, di awal ini juga sebenarnya boleh dimasukkan di dalam kegiatan pembelajaran ya. Hanya di sini hal-hal yang saya siapkan di awal pembelajaran apa saja. Nah, kalau dulu namanya membuat kesepakatan kelas. Ternyata 2 minggu yang lalu berubah namanya. Namanya keyakinan kelas. Nah, ternyata lebih update. Nah, keyakinan kelas. Ini kalau ini Bapak Ibu semuanya sudah tahu ya. Itu dilakukan di persiapan. Lalu yang kedua, saya melakukan survei kesiapan belajar untuk melihat kesiapan emosional melalui Mentimeter. Ini saya lakukan Bapak Ibu, saya juga belajar IT sedikit ya. Hermal lebih banyak. Nah, jadi anak lebih tertarik dengan pembelajaran kita kalau kita menggunakan barang itu. HP mereka. Untuk mengetahui kesiapan pembelajaran, bisa Bapak Ibu melihat kesiapan emosionalnya. Bagaimana suasana kamu, perasaan kamu hari ini sebelum mengikuti pembelajaran. Ini ditanya gitu aja senang ya Bapak Ibu. Saya praktekkan. Dia tinggal sedih, galau gitu kan. Senang gitu. Nah, begitu saya berikan, lalu jawabannya langsung tertera di proyektor. Oh, rupanya ada yang sedih. Nah, jadi kita ajak teman-temannya dalam satu kelas, kita perlu memperhatikan situasi ada teman kita yang sedih hari ini. Saya memang tidak tahu siapa dia, tapi setidaknya anak yang seperti itu kalau kita sentuh di awal, dia akan tertarik untuk mengikuti kita. Nah itu.
Jadi kesiapan emosional Bapak Ibu juga bisa mempersiapkan. Lalu siswa menyiapkan buku siswa sebagai sumber bacaan dan alat tulis sebelum mulai pembelajaran. Ini tidak wajib Bapak Ibu, tidak wajib. Guru melakukan asesmen awal. Nah, guru melakukan asesmen awal terkait masalah peluang yang pernah ada diterima di SMP. Saya menggunakan Mentimeter aja Bapak Ibu. Cepat langsung mengetahui kemampuan awal anak itu kan harus kita follow up hari itu juga. Berapa peluang untuk mendapatkan angka 1 dalam melempar sebuah dadu? Masih banyak yang salah, 50% salah. Lalu langsung di follow up saat itu juga yang bisa menjelaskan. Udah ngerti? Coba pertanyaan sampai pertanyaan terakhir 100% benar semua. Nah, senanglah hati kita. Kita baru bisa masuk untuk hari ini. Gitu. Anak ketika sudah benar, dia juga senang kan Bapak Ibu, senang. Walaupun hal yang mudah, yang penting kita meningkatkan rasa percaya diri dulu. Nah, pakai Mentimeter lebih cepat memfollow up. Baru kita dalam kegiatan pembelajaran itu tadi sebenarnya kegiatan itu dilakukan di kegiatan awal atau pembukaan ya Bapak Ibu ya. Saya pisahkan itu tidak wajib dipisahkan. Nah, baru berikutnya kegiatan inti. Apakah ada yang berbeda Bapak Ibu sampai di sini? Tidak ada. Hanya kita melakukan asesmen awal, ya kan? Diagnostik yang dulu Bapak Ibu dengar-dengar ya kan? Diagnostiknya bisa diagnostik emosional, kesiapan belajar emosional, bisa kesiapan belajar secara pengetahuan. Nah, ini yang tidak kita lakukan dulu, yang kita tidak pernah abaikan. Nah, baru saya mencoba berdiferensiasi di dalam proses. Nah, guru meminta siswa melakukan percobaan pelemparan 2 dadu. Saya nggak bawa 2 dadu, nggak kena dadu malam itu. Nah, tapi modul ajarnya saya pisah, saya udah punya PowerPoint yang saya rancang. Nah, lalu ya udah saya minta anak-anak memainkan ini show yang tidak bisa membayangkan ini. Yang tidak bisa membayangkan kamu main dadu, nah dadunya bisa berputar-putar ya. Dan itu untuk memfasilitasi anak-anak yang kinestetik, ya, udah putar-putar gitu kan, mereka putar-putar. Dan mereka catat. Ya, untuk mengatasi anak-anak yang motoriknya tinggi, Bapak Ibu. Nggak masuk. Oh, nggak masuk ya. Yang tadi di escape ada. Ya udah. Oke, kita ke oh. Anak-anak kinestetik, nah kamu coba gitu kan putar-putar. Nah, media-media seperti ini yang perlu kita cari ya kan Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Bapak Ibu kalau melihat dari buku guru, medianya, linknya sudah ada. Tinggal Bapak Ibu ambil. Nah, maka sering kita buka buku gurunya. Ini untuk anak-anak yang kinestetik.
senang mereka kita datang. Gitu. Nah, lalu saya buka PowerPoint. Banyak sekali aktivitas yang kita berikan untuk siswa lakukan, yaitu setelah itu mereka mencatat ke tabel. Nah, supaya tidak menghabiskan waktu, memang kita perlu siapkan ini. Kita tinggal tampilkan di layar, lalu mereka tuliskan di papan tulis. Ya, mereka akan mencatat tabel-tabelnya, ya seperti itu. Itu aktivitas-aktivitas siswa yang kita wadahi. Nah, baru siswa diminta melakukan diskusi melalui tabel yang sudah ada dengan petunjuk-petunjuk yang sudah kita berikan. Setelah itu, Bapak Ibu, kita memberikan wadah bagi siswa untuk diskusi sudah dilakukan dan presentasikan. Nah, yang paling penting adalah mewadahi mereka yang lambat, yang rata-rata, dan yang paling cepat. Nah, yang lambat pasti akan terbantu melalui diskusi oleh anak yang cepat. Tetapi kasihan juga kalau yang cepat tujuannya hanya membantu yang lambat saja. Nah, maka kita juga berikan bahan untuk anak yang cepat. Jadi kita berikan bahan pengayaan untuk anak yang cepat. Nah, untuk anak yang rata-rata, ya dia bisa membantu temannya atau juga ikut ke ruang pengayaan yang kita berikan. Nah, jadi dari hasil percobaan yang anak-anak lakukan melalui distribusi peluang ini, pada akhirnya mereka bisa menyimpulkan ada keunikan dari pertanyaan yang kita berikan dan aktivitas yang mereka lakukan. Kesimpulan dari distribusi peluang itu mereka temukan sendiri. Oh, ternyata mereka ada yang mengkaitkan dengan segitiga Pascal. Oh, angkanya ternyata kalau mata uang, Bu, angkanya dari segitiga Pascal. Saya kasih 2 dadu, saya kasih 3 dadu, saya kasih 4 dadu dengan bantuan tabel tadi, mereka isi. Pada akhirnya anak yang menyimpulkan sendiri. Oh, Bu, saya tahu. Kalau 5 dadu, apakah kalian mau membuat sampai 5 dadu? Kejadian-kejadian dalam distribusi peluang, akhirnya mereka bilang, saya punya kesimpulan. Nah, itu dituntun dari pertanyaan-pertanyaan lalu aktivitas yang kita lakukan. Nah, itu keunikannya. Itu untuk kesimpulan yang dibuat oleh siswa sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam aktivitas ini Bapak Ibu tentu kembangkan sendiri sesuai dengan karakteristik anak-anak di sekolah Bapak Ibu. Nah, yang paling penting pada saat mau penutup, ada yang harus kita lakukan yaitu refleksi. Kebanyakan guru-guru saya ketika refleksi, dia hanya melemparkan saja pertanyaan kepada anak lalu anak menjawab. Tapi kita sendiri tidak bisa mengukur hasil refleksi untuk evaluasi pembelajaran di berikutnya. Nah, maka di dalam refleksi ini kita juga harus cepat dan cepat ya menggunakan media apa ini HP atau media aplikasi untuk cepat kita mengevaluasi hari itu. Nah, jadi ada 2 yang saya lakukan terkait masalah refleksi adalah emosional. Saya akan lihat apa yang kamu peroleh hari ini, bagaimana perasaanmu, ya, itu menggunakan Mentimeter. Baru yang ketiga, mereka diberikan ruang, bisa kalau waktunya ini cukup, mereka melakukan aktivitas secara diskusi, yaitu aktivitas ini dapat dilakukan secara bersamaan melalui TV Headset, ya, meminta siswa memikirkan jawaban pertanyaan refleksi secara berpasangan. Jadi mereka akan saling memberikan penilaian salah satu pasangan tersebut. Nah, guru di situ juga bisa melakukan formatif. Hanya ini lama,
Nah, apa yang saya lakukan? Saya memberikan mentimeter saja, saya uji mereka, kemampuan mereka. Sudah sampai tahap di mana, tercapai atau tidak. Nah, kalau mereka tidak bisa, baru pertemuan berikutnya kita lakukan di pemantik lagi, kita evaluasi, kita selesaikan. Nah, begitu Bapak Ibu, intinya bahwa di awal kita lakukan yang namanya asesmen awal, di tengah kita lakukan proses yang berdiferensiasinya, di akhir kita lakukan refleksi dengan asesmen akhirnya. Asesmen akhir tidak harus melulu pengetahuan, bisa juga emosional tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini yang saya lakukan. Di awal pembelajaran, siswa diberikan apa yang ingin Anda peroleh. Ya, apa yang sudah Anda peroleh, apa yang ingin Anda peroleh. Baru di akhir, apa yang sudah Anda peroleh. Intinya itu. Nah, baru ini lembar formatifnya. Ini pertanyaan dalam refleksi di mentimeternya. Untuk nah, apakah ini wajib Bapak Ibu? Tidak, tetapi ini sekali lagi dirancang untuk membantu Bapak Ibu di dalam kelas. Apakah wajib? Sebaiknya dirancang. Intinya itu, sebaiknya dirancang. Dikatakan wajib tidak, tetapi bagaimana kalau kita tidak merancang, kita bisa melakukan refleksi. Begitu kan Bapak Ibu? Ya. Ini hal-hal yang dilakukan. Nah, ini materi remedial dan pengayaannya. Nah, kalau tidak kita rancang, kita tidak bisa. Pertanyaannya, apakah format ini wajib? Tidak wajib. Tetapi ini dirancang memang saya lakukan sesuai kebutuhan yang ini saya capai. Itu saja sih Pak Isam yang bisa saya bagikan untuk berbagi. Nanti ini bisa saya sharekan ke Bapak Ibu. Nah, saya mau menunjukkan mentimeter, cuma mentimeter yang pernah saya buat itu tadi malam kok nggak bisa dibuka lagi. Jadi ya saya tidak